Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bersama saya, Ida Nuraini. Kita kembali lagi dalam program dakwah digital Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Apa yang akan kita sampaikan hari ini? Izinkan saya menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya berada di Taiwan. Saat itu saya studi S2 di Taiwan, di mana di sana negaranya, masyarakatnya kebetulan banyak yang tidak memiliki agama, teman-teman. Ya, banyak orang yang salah sangka terhadap Islam. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian kabur dari saya ketika saya bertanya, misalnya karena melihat pakaian saya menggunakan hijab. Dan kebetulan memang waktu itu saya tinggal di daerah pegunungan seperti UII, ya. Kita ketika ke downtown itu menempuh 1 jam, sehingga mungkin terpaan atau informasi tentang Islam tidak terlalu banyak didengar oleh masyarakat di sana, sehingga ketakutan atau Islamofobia terasa betul di daerah sana. Pernah suatu ketika saya hendak membeli sesuatu dan bertanya arah kepada salah satu orang, ya, kami berusaha mendekati orang tersebut untuk bertanya, tapi yang ada mereka malah lari keluar, gitu ya, lari menjauh dan takut gitu. Nah, setelah saya bertanya kepada teman-teman roommate saya atau teman sekamar saya, karena kebetulan saya tinggal di asrama di mana satu kamar diisi oleh 6 orang. Saya berganti-ganti teman kamar karena memang di rolling, ya teman-teman. Kadang saya berjumpa Taiwanese, saya berjumpa dengan teman-teman Korea, ada beberapa Vietnamese juga, dan beberapa teman-teman dari negara lain, bahkan Amerika mungkin dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian pertanyaan demi pertanyaan tentang Islam datang. Nah, di sini kita mulai akan menceritakan atau membahas bagaimana diri kita sebagai representasi atau orang memandang diri kita itu adalah Islam. Ya, kadang tidak terpikir oleh kita bahwa sebegitu dalamnya orang menganggap Islam itu ada di diri kita. Tapi itu adanya, teman-teman, karena apa yang mereka lihat dari diri kita, mereka merepresentasikannya atau membaca itu sebagai perilaku orang Muslim atau orang yang beragama Islam. Ya, tidak banyak dari mereka bertanya kepada saya, Ida, kenapa sih kamu pakai jilbab? Kenapa teman-teman Islam yang lain tidak menggunakan hijab? Kenapa teman-teman yang lain pergi ke diskotik atau ke klub, tapi kamu tidak? Kenapa teman-teman yang lain seperti ini dan yang lain seperti ini? Banyak pertanyaan seperti itu. Dalam hati kecil saya berpikir kembali, teman-teman. Apa proporsi saya atau apa kemampuan saya atau kapasitas saya sebagai seseorang yang harus menjawab itu? Padahal pada waktu itu saya tidak terlalu mendalami Islam juga, karena saya alhamdulillah lahir dengan agama Islam, ya. Tapi dalam kesempatan itu, mau tidak mau saya harus menjawab untuk memberikan mereka pemahaman terhadap Islam. Terkadang sebelum kuliah pun saya akan browsing tentang Islam, ya. Jadi segitunya, teman-teman, bagaimana saya bergelut dengan dunia, tidak hanya sekolah tapi juga ketika nanti akan ada orang yang bertanya tentang Islam, saya harus siap seperti apa, gitu, teman-teman. Saya browsing karena mengakui bahwa ilmu saya cetek, ya, ilmu saya tidak dalam. Tapi kemudian saya baru paham kenapa banyak ada kesalahpahaman. Kenapa orang menganggap bahwa Islam itu teroris, Islam itu dianggap agama yang tidak bertoleransi kepada orang lain. Karena apa, teman-teman? Mereka melihat apa yang Muslim atau orang yang beragama Muslim itu dengan perilaku terorisme, dengan perilaku pembakaran terhadap rumah ibadah agama lain, atau melakukan perbuatan yang lain, sehingga
mereka mengklaim itu, menstereotipkan itu kepada kita. Nah, disinilah kita sebagai muslim haruslah kemudian sadar bahwa sedikit apapun, sekecil apapun, atau sepaham, walaupun kita sedikit paham tentang Islam, bagikanlah itu kepada orang lain, terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Islam, ya. Karena kembali lagi diri kita adalah bagian dan diri kita adalah cerminan dari Islam itu sendiri. Saya boleh mengutip, jika boleh mengutip pernyataan dari Profesor Jaih Mubarak, ya, Guru Besar Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau mengatakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga agama, yang berarti bahwa agama ini tidak boleh dinodai. Dalam arti ketika kita menodai agama kita berbuat jelek, kita berbuat di luar syariah agama kita, hal tersebut kemudian bisa memicu kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ataupun kejadian yang lebih besar. Oleh karena itu, yang perlu kita garis bawahi adalah sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Mari kita berbagi ilmu tentang Islam dari apa yang kita sampaikan, dari perilaku kita sehari-hari kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak mengerti tentang Islam, ya, sehingga Islam di mata mereka itu indah, Islam di mata mereka itu menyenangkan, dan Islam di mata mereka itu memang agama yang baik, insya Allah. Begitu saja dari saya, mohon maaf atas segala salah khilaf, sedikit ilmu yang saya bagi dan pengalaman, semoga berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.